Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Cerita Mistis. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang ritual kegelapan mengungkap rahasia kultus hujan darah. Saya tidak akan pernah melupakan malam itu di desa kecil di Jawa Barat. Tempat di mana segala sesuatu tampaknya normal pada pedagang pertama. Namun di balik wajah tenang desa ini tersembunyi sebuah rahasia gelap yang lebih menyeramkan daripada yang pernah saya bayangkan. Kejadiannya dimulai ketika saya seorang jurnalis yang sedang mencari-cari menarik. Mendengar rumor tentang sebuah sekte kuno di desa tersebut, konon mereka mengadakan ritual yang sangat misterius dan terlarang. Rasa penasaran mendorong saya untuk menyelidiki lebih dalam malam itu. Saya memutuskan untuk mengikuti salah satu upacara secara diam-diam. Saya bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan dari jauh saat langit mulai gelap. Dalam cahaya bulan purnama, saya melihat sekelompok orang berkumpul di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Mereka mengenakan jubah hitam dan topeng putih yang menutupi wajah mereka. Suara doa dalam bahasa kuno memenuhi udara, disertai dengan bunyi gong yang berdendum keras. Di tengah lingkaran terdapat sebuah altar batu besar. Di atasnya tampak sebuah patung yang sangat menakutkan. Sebuah makhluk dengan kepala hewan dan tubuh manusia. Dikelilingi oleh berbagai macam barang aneh. Dan darah yang masih segar. Hati saya berdegup kencang. Dan saya hampir merasa ingin lari. Tetapi rasa penasaran menguasai saya. Para anggota sekte mulai melakukan tarian yang mengerikan, bergerak dalam pola yang aneh dan terkoordinasi. Mereka membakar dupa dan menaburkan biji-bijian ke arah patung, mengucapkan mantra yang membuat kulit saya merinding. Setelah beberapa saat, seseorang pria tinggi dan berwajah menakutkan melangkah ke depan altar. Dia memegang sebuah pedang yang bersinar dalam cahaya bulan, dan matanya tampak kosong seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Dengan gerakan lambat namun pasti, pria tersebut mulai mengukir simbol-simbol aneh di tubuh patung. Setiap ukiran tampaknya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Ketika dia selesai, dia mengangkat pandang tinggi-tinggi dan memotong salah satu anggota tubuh patung dengan sekali tebas. Darah hitam mengalir dari luka itu dan menetes ke tanah. Saya merasa tercekik oleh ketakutan. Segera setelah itu, salah satu anggota sekte mendekat ke arah saya. Dengan cepat, saya bersembunyi lebih dalam di balik semak-semak. Berusaha agar tidak terdengar, namun sepertinya dia sudah mendengar sesuatu karena dia mulai mencari dengan sesama. Rasa takut yang saya rasakan itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Napas saya tertahan saat saya melihat anggota sekte itu bergerak semakin dekat. Saya bisa mendengar langkah kaki yang menghampiri semak-semak tempat saya bersembunyi. Dengan hati berdegup kencang, saya berdoa agar dia tidak menemukan saya. Suara angin malam dan bunyi gong di kejauhan seolah memudar, membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya anggota sekte itu berbalik dan kembali ke kelompoknya. Saya menunggu beberapa menit untuk memastikan bahwa dia benar-benar pergi. Lalu dengan hati-hati saya keluar dari persembunyian saya. Saya mencoba untuk bergerak secepat mungkin tanpa menimbulkan suara dan menjauh dari tempat upacara tersebut. Saya merasa seperti telah mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Tetapi rasa penasaran saya belum pudar. Saya kembali ke desa dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Saya berbicara dengan beberapa penduduk desa
tetapi mereka hanya memberikan jawaban samar atau menghindari pertanyaan saya dengan cepat. Namun ada suatu wanita tua yang tampaknya tahu lebih banyak. Dia bernama Nini Sari dan dia tinggal di tepi desa. Dengan hati-hati saya mendekatinya dan mengajukan pertanyaan tentang sekte dan ritual yang saya lihat. Nenek Sari terlihat ketakutan. Matanya melirik ke arah pintu seolah-olah dia takut ada yang mendengarnya. "Anak muda, apa yang kau lihat malam itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak kau ketahui," katanya dengan suara bergetar. Sekelompok orang itu adalah anggota sekte kuno yang telah ada sejak zaman dahulu. Mereka percaya pada kekuatan gelap dan melakukan ritual untuk memanggil makhluk dari dunia lain. Dia kemudian melanjutkan, sekte itu percaya bahwa dengan melakukan upacara dan pengorbanan tertentu, mereka bisa mendapatkan kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap kali mereka melakukan ritual, mereka tidak hanya mengorbankan benda, tetapi juga jiwa manusia. Saya terkejut dan bertanya, "Jadi mereka melakukan pengorbanan manusia?" Nenek Sari mengangguk, "Iya. Dan setiap kali mereka melakukannya, mereka semakin kuat dan semakin berbahaya. Banyak orang yang mencoba menghentikan mereka, tapi selalu gagal. Ada rumor bahwa mereka bahkan bisa mengendalikan pikiran dan mengubah nasib seseorang dengan kekuatan yang mereka peroleh." Saya merasa gemetar mendengar cerita itu. Tidak hanya karena kengerian yang ada, tetapi juga karena saya tahu bahwa saya harus membuat laporan tentang apa yang telah saya lihat. Saya meninggalkan rumah Nenek Sari dengan perasaan berat di hati. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya merasa bahwa saya harus mengungkapkan kebenaran meskipun itu bisa membahayakan diri saya sendiri. Setelah meninggalkan Nenek Sari, saya merasa cemas dan bingung. Saya tahu bahwa apa yang saya temui malam itu jauh lebih serius daripada yang saya bayangkan. Saya harus menemukan cara untuk menyelidiki lebih lanjut tanpa menarik perhatian sekte tersebut. Malam berikutnya, saya kembali ke lapangan tempat ritual diadakan. Saya berharap dapat menemukan petunjuk lebih lanjut. Dengan hati-hati, saya memasuki area yang sama. Memeriksa di sekitar tempat altar dan mengumpulkan beberapa barang yang mungkin tertinggal oleh para anggota sekte. Beberapa potongan kain hitam, beberapa bekas dupa, dan bahkan sedikit darah yang belum sepenuhnya mengering. Salah satu benda yang saya temukan adalah sebuah medali kecil dengan simbol yang sama seperti yang saya lihat di patung. Medali itu terasa dingin saat saya memegangnya. Dan saya bisa merasakan getaran aneh yang membuat saya merasa tidak nyaman. Saya tahu ini adalah petunjuk penting, tapi saya tidak tahu apa artinya. Saya memutuskan untuk membawa medali tersebut kepada orang ahli. Simbol dan sejarah setempat yang saya kenal. Namanya adalah Dr. Api. Seorang profesor di universitas terdekat yang memiliki pengetahuan tentang simbol-simbol kuno. Saya berharap dia bisa memberikan wawasan tentang apa yang saya temukan. Ketika saya menunjukkan medali kepada Dr. Rapi, ekspresi wajahnya berubah dari rasa penasaran menjadi kekhawatiran. "Ini bukan simbol sembarangan," katanya dengan nada serius. "Ini adalah simbol kuno dari ritual yang sangat terlarang. Dikenal sebagai simbol dari sebuah kulte yang memuji entitas yang sangat kuat dan jahat. Ritual mereka berfokus pada pengorbanan manusia untuk mendapatkan kekuatan entitas tersebut." Dr. Rapi kemudian menjelaskan bahwa sekte ini dikenal sebagai kultus hujan darah. Sebuah kelompok yang dipercaya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Mereka mengklaim bahwa dengan memanggil entitas ini mereka bisa mendapatkan kekuatan yang tidak bisa terbatas. Namun ada harga yang sangat mahal, yaitu jiwa manusia. Berdasarkan informasi yang aku punya,
Ritual mereka melibatkan pengorbanan manusia untuk membuka portal ke dunia lain. Selanjutnya, dan semakin banyak pengorbanan yang mereka lakukan, semakin kuat entitas tersebut menjadi. Rasa takut dan tanggung jawab mendorong saya untuk melaporkan semua ini ke pihak berwajib. Namun dokter Rapi memperingatkan saya bahwa hal tersebut bisa sangat berbahaya. Mereka sangat berbahaya. Jika mereka tahu kau menyelidiki mereka, mereka mungkin akan mengincarmu, katanya. Lebih baik jika kau berhati-hati. Saya meninggalkan dokter Rapi dengan perasaan campur aduk. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Tetapi saya juga tahu betapa bahayanya situasi ini. Saya memutuskan untuk membuat rencana hati-hati dan berusaha mendapatkan bukti lebih lanjut tanpa menarik perhatian mereka. Saya merasa terjebak di dalam dilema. Di satu sisi, saya tahu betapa pentingnya mengungkapkan kebenaran tentang kultus hujan darah. Namun di sisi lain, bahaya yang mengancam saya sangat nyata. Dengan tekad yang kuat, saya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan lebih hati-hati. Malam berikutnya, saya menyusuri jalan setapak yang menunjukkan hujan di luar desa. Saya mendapatkan informasi bahwa tempat persembunyian sekte mungkin berada di suatu lokasi terpencil di dalam hutan tersebut. Saya membawa beberapa alat termasuk kamera dan peralatan pencatatan suara untuk merekam setiap detail yang saya temui. Saat memasuki hutan, suasana semakin gelap dan menakutkan. Suara malam yang biasa terdengar seperti serangga dan angin seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan mencekam yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saya terus berjalan dengan hati-hati, mengikuti jejak yang tampak seiring dilalui. Setelah beberapa jam berjalan, saya akhirnya menemukan sebuah bangunan tua yang tersembunyi di dalam hutan. Bangunan itu tampak sangat kuno, dengan dinding yang ditumbuhi lumut dan pintu yang sudah rusak. Saya merasa hati saya berdebar-debar. Ini pasti tempat persembunyian mereka. Saya memeriksa pintu dan berhasil membukanya sedikit. Dengan hati-hati saya memasuki bangunan tersebut. Di dalamnya saya menemukan beberapa ruang yang tampak seperti ruang pertemuan, lengkap dengan altar dan simbol-simbol kuno di dinding. Saya mulai mengambil gambar dan merekam di setiap detail yang ada. Tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki yang segera bersembunyi di balik sebuah meja yang tertutup debu. Berusaha untuk tidak bergerak dalam kegelapan, saya melihat bayangan beberapa anggota sekte masuk ke dalam ruangan. Mereka tampak serius dan berbicara dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya memperhatikan dengan sesama. Mereka tampaknya sedang merencanakan ritual besar berikutnya. Salah satu anggota mengeluarkan sebuah buku kuno, tampaknya berisi catatan dan instruksi tentang ritual. Saya berusaha mencatat beberapa informasi penting dari buku tersebut. Namun tangan saya mulai bergetar karena ketegangan. Setelah beberapa saat, anggota sekte meninggalkan ruangan dan saya merasa lega. Namun, saya tahu saya tidak bisa tinggal di tempat itu terlalu lama. Saya cepat-cepat meninggalkan bangunan dan bergegas kembali ke desa, menghindari jejak yang mungkin ditinggalkan. Kembali di desa, saya mulai menganalisis informasi yang saya dapatkan. Buku kuno itu berisi catatan tentang ritual-ritual mendatangkan dan pengorbanan yang direncanakan. Saya tahu bahwa sekte ini sudah merencanakan ritual besar yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ini adalah kesempatan terakhir saya untuk menghentikan mereka dan mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Dengan informasi yang saya dapatkan, saya tahu bahwa waktu semakin mendesak. Ritual besar yang direncanakan oleh kultus hujan darah akan segera dilaksanakan. Dan saya harus bertindak secepat mungkin untuk menghentikannya.
Saya memutuskan untuk melapor ke pihak berwajib dan mencoba menyusun strategi untuk menghentikan sekte tersebut. Namun, sebelum saya bisa melakukan itu, saya harus memastikan bahwa saya memiliki bukti yang cukup untuk meyakinkan pihak berwajib. Jadi, saya merencanakan untuk kembali ke tempat persembunyian sekte dan mendapatkan bukti lebih lanjut tentang ritual yang mereka rencanakan. Malam itu saya kembali ke hutan dengan hati-hati, dengan membawa kamera dan peralatan lain. Saya menyusuri jalan setapak menuju bangunan kuno yang saya temukan sebelumnya. Kali ini saya memutuskan untuk mencoba mendapatkan rekaman video yang lebih jelas dari upacara ritual yang akan dilakukan. Ketika saya memasuki bangunan, saya memperhatikan bahwa ada lebih banyak anggota sekte di sana daripada sebelumnya. Mereka tampaknya sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual. Saya mengambil beberapa gambar dan rekaman video, mencoba untuk tidak menarik perhatian mereka. Namun, saat saya sedang merekam, salah satu anggota sekte tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah saya. Saya merasa jantung saya hampir melompat keluar dari dada. Dia mulai berteriak dan memberitahu yang lain bahwa ada seseorang yang masuk. Dalam sekejap, suasana di dalam bangunan merubah menjadi kekacauan. Saya tahu bahwa saya harus segera pergi. Saya beralih keluar dari bangunan dan menyusuri jalan setapak menuju desa dengan secepat mungkin. Saya bisa mendengar langkah kaki dan teriakan dari para anggota sekte yang mengejar saya. Rasa takut dan adrenalin memicu kecepatan saya. Sesampainya di desa, saya segera menghubungi polisi dan menunjukkan bukti yang saya rekam. Pihak berwajib mulai memeriksa informasi saya memberikan dan mengirimkan tim untuk menyelidiki tempat persembunyian sekte. Beberapa jam kemudian, saya mendengar berita bahwa pihak berwajib telah berhasil menangkap beberapa anggota sekte dan menghenti ritual yang direncanakan. Namun saya juga mendengar bahwa mereka tidak menemukan banyak bukti tentang kegiatan sekte tersebut di tempat persembunyian. Kemungkinan karena anggota sekte telah menghancurkan beberapa barang bukti sebelum mereka ditangkap. Meskipun demikian, saya merasa lega bahwa saya telah berhasil mengungkapkan kebenaran dan menghentikan ritual berbahaya tersebut. Saya tahu bahwa bahaya masih ada. Dan mungkin sekte ini belum sepenuhnya terhapus. Namun, saya berharap bahwa dengan tindakan ini, saya telah membantu mencegah lebih banyak pengorbanan dan kegelapan yang mereka bawa. Saya merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah hidup saya selamanya. Saya berjanji pada diri sendiri untuk terus mencari kebenaran dan melawan kegelapan di dunia ini. Bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya besar.